Waduh, kopi nentong, Oh, rokok kentong, kupat dong, habis. kupat 6 dihabisin. Udah, Banyak. kita pembukaan dulu lah. Ya. Masalah kopi sama kupat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Sino Pinugul. Saya Safi. Saya Santo. Pecik. Ketitik. Polo Ketoro. Salam Nuswantoro. Semangat. Orang tadi gue. Besok belajar yang benar. Ya. Yang serempak semangat. Ya. Ya, Santo. Siap. Baiklah teman-teman. Malam ini kita masih berada di pesisir wilayah Kebumen. Ternyata betul apa yang kita duga-duga, tetapi tidak bisa menyampaikan. Ternyata Tuan Malik adalah Sultan Al-Malik, Sultan Mahmud Al-Malik. Beliau adalah raja ke-3 atau ke-4 Samudra Pasai. Berarti beliau ini ada, kalau enggak kakek ataupun buyutnya, Dewi Narasya, yang pernah dulu memberikan batu Narasya ya, waktu saya masih dengan Bakar Taji. Ratu Narasya itu memberikan sesuatu, dan menurut leluhur beliau itu satu-satunya raja perempuan yang berada di Samudra Pasai. Dia sangat berani ya, dan sebagai cucu cicit dari pendiri Samudra Pasai. Dan yang Merepat menyampaikan bahwa batu giok yang diberikan kepada kami itu sebagai mustika ya. Iya. Mustika Giok Al-Malik. Bahwa batu giok itu untuk menolong agar yang ikhlas bersedekah dan menyimpan atau memakai mustika batu giok Al-Malik itu akan hidup berkecukupan dan dijauhkan dari mara bahaya dan ujian sakit. Dan ternyata waktu rajanya Sultan Al-Malik itu Samudra Pasai dalam masa kejayaan, di mana penduduknya, rakyat di Samudra Pasai itu hidup berkecukupan, tidak berkurangan, dan hidup aman, damai, dan makmur. Dan ternyata Sultan Al-Malik ini memang dia dekat dengan rakyatnya dan suka membantu kepada orang yang susah ya, suka memberi, suka bersedekah dengan rakyatnya ya, tidak pandang bulu rakyat miskin maupun piyayi ya, maupun dia tidak ganteng, hitam, putih. Ternyata Sultan Al-Malik ini memang sangat sayang dan peduli sekali kepada rakyat dan penduduknya. Maka di zaman Raja Sultan Al-Malik ini, Samudra Pasai dalam masa kejayaan, ekonominya maju gitu. Hari ini kita tetap masih di sini menunggu. Subhanallah, yang gejalak. Assalamualaikum yang. Buku. Subhanallah.
Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam. Sugeng Rawuh Yang. Kalian hendak kemana? Kami baru sampai Yang. Saya baru menghabisi kopi. Saya mau berjalan lagi tapi bingung. Kebetulan ini Yang hadir. Ada apa Yang? Kalian pergilah ke arah utara. Pergi utara? Berarti ke sana Yang? Iya, Namanya ada apa Yang? ada yang ingin bertemu dengan kalian. Oh, memangnya ada apa Yang? Ada yang mau disampaikan. Segera kalian pergi ke arah utara. Oke, nih Yang. Baiklah, kami akan pergi ke arah utara. Berarti masih jauh lagi Yang dalamnya Yang. Iya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yang. Ada apa, Mbah? Yang Jalak hadir, kita harus lurus pergi ke dalam lebih utara, tapi lebih dalam. Yuk kita pergi ke arah utara. Dalam sana? Ya, ayo. Oh iya, iya, Mbah. Yuk, yuk. Subhanallah. Niki yang Jalak kan bareng kene. Allahu Akbar. Aduh. Siapa ki? Pakai merah putih atasnya kayak Kamera putih sih kayak. itu. Kayak pejuang itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alah. Aduh. Mas, Mbah, tereng. Kayak pejuang ya. Lampunya redup, Jan. Baterainya mau habis apa ya? Datang mau nana, tadi. Assalamualaikum. Gua nuwun nih gue. Jangan siapa ya gue. Terus mau apa ya gue ya? Ya. Kalau mau sampaikan nanti ngomong saya. Ya masuk saya aja lah. Iya, Mbah. Merah putih. Assalamualaikum. Pakai merah putih. Kulon. Oh, nggih. Nggih. Ada yang sampaikan katanya, Mbah. Mas, titip kamera, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu. Jenengan sinten nggih? Panggil saja. Manggil. Manggil. Nggih. Tuan manggil. Mohon maaf. Diriku menunggu lama. Kalian baru saja sampai. Iya, kita baru saja sampai ke sini, Tuan. Kenalkan, nama saya Safi. Itu Santo, ini Mbah Sino. Ya, mohon maaf. Benarkah kalian sudah bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya Kusno Sosrodiharjo? Nggih, Tuan. Alhamdulillah kita sudah bertemu. Syukurlah. Apa dirimu
mengenalnya. Mohon maaf Tuan, saya tidak mengenal. Jika dirimu mengenal, apakah dirimu akan menghormatinya? Oke, tentu saya akan menghormatinya, Tuan. Mungkin raga yang aku pakai ini sudah mendengar dan mengenal beliau, Kusno Sosrotiharjo, yaitu bapak proklamasi kita. Subhanallah, berarti dia Bung Karno, Tuan. Masya Allah. Rupanya dirimu juga sudah mendengar nama itu. Iya, saya mendengar, tapi nama Bung Karno-nya, Tuan. Kalau yang nama Kusno Sosrotiharjo itu baru mendengar itu. Saya akan memahami karena dirimu baru anak kemarin sore. Untuk itu aku datang untuk menceritakan agar kalian lebih mengenalnya, Alhamdulillah. agar kalian lebih mencintai Nusantara ini. Namaku Mangil Tuan manggil. Partojoyo. Akulah sahabat beliau. Akulah yang mendampingi beliau Masya Allah. sampai beliau ditahanan, diasingkan dari mereka-mereka yang telah mengkhianati Bung Karno. Jika hari ini kalian mendengar bahwa beliau adalah sebagian dari pengkhianatan G30 SPKI, itu sama sekali tidak benar. Tuan. Saya sebagai saksi, saya mendampingi beliau bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai jiwa patriotik. Masya Allah. Beliau sangat mencintai Nusantara ini. Sama sekali beliau tidak ada niatan untuk mengkhianati bangsa ini. Subhanallah. Tetapi musuh beliau, orang-orang yang haus, orang-orang yang dahaga akan kekuasaan, Tuan. mereka diberikan amanah tetapi melanggar sumpah, bahkan membalikan fakta. Dia adalah pengkhianat bangsa ini. Astagfirullah. Bung Karno telah mengorbankan jiwa raga hingga keluarga dan anak-anaknya menjadi korban ketamakan mereka yang ingin berkuasa. Surat perintah agar mereka
menjaga kestabilan keamanan negara, tetapi digunakan membalikan fakta untuk mereka mengambil kuasa. Sampailah orang dekat Bung Karno, menteri-menteri Bung Karno juga disingkirkan dengan keji dan kejam. Mereka tidak menembakkan langsung, tetapi mereka membicarakan dengan mengasingkan dari segala berita maupun keluarganya. Astagfirullah. Di dalam pengasingan itu, Bung Karno tidak diperkenankan untuk membaca, menulis, bahkan mendengar radio pun tidak diizinkan. Astagfirullah. Yang ingin menjumpai mereka, Bung Karno, juga dicegah ketat. Bung Karno diasingkan, dipenjara dengan kejam. Artinya memberontak. Tetapi tidak ada yang boleh Bung Karno buat. Sampailah pada takdirnya Bung Karno meninggalkan Nusantara ini, pulang kepada Ilahi. Bung Karno dimakamkan tidak selayaknya seorang presiden. Astagfirullahaladzim. Tanpa ada upacara. Bung Karno dimakamkan seperti layaknya rakyat jelata. Kalian tahu bahwa Partai Komunis itu tidak sejahat, tidak sekejam apa yang mereka telah beritakan kepada rakyat Indonesia ini. Bung Karno adalah sebagai presiden, sebagai orang tua yang dituakan di seluruh negeri ini. Maka beliau memberikan kebebasan kepada partai-partai yang ada di Indonesia ini. Tidak memihak. Bung Karno ada di tengah sebagai orang tua yang membimbing, membina, dan memberikan kasih sayang Masya Allah. Masya Allah. kepada rakyatnya dan juga kepada partai-partai yang ada. Tetapi mereka yang gila kuasa, mereka yang ingin merebut kekuasaan, telah menfitnah bahwa Bung Karno berpihak kepada Partai Komunis. Astagfirullahaladzim. Saya sebagai saksinya. Nggih, Tuan. Bung Karno setiap saat harus menanggung resiko nyawa. Kemana
kemanapun beliau pergi, Masya Allah. maka bahaya datang. Aku sendiri yang menjadi saksi dan bukti. Tatkala Bung Karno digranat dan dibom oleh mereka-mereka, maka kamilah yang menjaga Bung Karno. Tuhan masih melindungi saat itu. Bung Karno dan kami selamat. Kami harus berlari, sembunyi di rumah warga. Sedangkan masa pada waktu itu banyak yang terluka, sampai pun banyak yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Pasukan kami pun banyak yang terluka. Kemana Bung Karno melangkah, bahaya itu selalu mengancam. Waktu Bung Karno muda, sering dipenjara oleh penjajah. Setelah menjadi presiden, Bung Karno juga sering dipenjara, bahkan diasingkan oleh rakyatnya sendiri yang haus, yang dahaga akan kekuasaan. Itulah cerita yang sesungguhnya aku sampaikan kepadamu, Nggih, Tuan. agar dirimu mengerti bahwa Bung Karno adalah pejuang sejati. Sampai saat ini pun Bung Karno jika menemui cucu cicitnya tidak pernah mengatakan bahwa dia Bung Karno. Masya Allah. Dia selalu menyebutnya Kusno Sosro Diharjo. Beliau selalu berpesan bahwa pengorbanan dan perjuangan yang sejati adalah tidak perlu pengakuan dan penghargaan. Saat ini Bung Karno juga sudah mengetahui akan keadaan bumi pertiwi ini. Bung Karno hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bumi pertiwi ini kembali merdeka. Merdeka dengan arti yang sesungguhnya. Merdeka untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk golongan-golongan elit, golongan-golongan yang di atas. Tetapi merdeka bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika hari ini dirimu paham dan mengerti, gaungkanlah, berjuanglah dirimu Siap. agar bumi ini kembali menjadi bumi yang merdeka dengan sejatinya merdeka. Siap. Sampaikan kepada bangsamu
kepada kaummu, kepada saudara-saudaramu di seluruh tanah air ini. Bung Karno adalah pejuang sejati. Siap. Merdeka! Merdeka. Wah, Aduh. Au. Siapa sih? itu Cepet banget. sahabat seperjuangannya Kusno Sosodiarjo. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Mbah tahu nggak Kusno Sosodiarjo itu siapa? Bung Karno, Bok. Iya Mbah, tadi menceritakan tentang semasa dia menjabat sampai wafat. Astagfirullahaladzim. Ceritanya Ini kisah sahabatnya Bung Karno. gini Mbah, Siapa sih jenenge? Tuan Hah? Mail. Mangil? Mangil si siapa yo? Mangil si siapa yo? Kamu tahu Mangil siapa, Santo? Oh, Santo ya orang ngerti. Tegas banget tadi Mbah, ceritanya sedih banget. Tapi ngomong dia sahabatnya Bung Karno. Sahabat, Pejuang. benar-benar pejuang. Pejuang juga. Iya, Tapi bikin ceritanya positif apa negatif untuk Bung Karno? positif Mbah. Oh, berarti ya ini temennya Bung Karno. Ceritanya meyakinkan banget. Saya juga tersentuh ini. Nah, kamu lagi orang muda ya, harus tahu sejarah. Iya, saya yang tadinya nggak tahu jadi Ya, kamu jangan lupakan sejarah. Kalau Bung Karno selalu mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah. Karena sejarah itulah yang membuat kita hidup saat ini. siap Mbah. Dari perjuangan leluhur terdahulu, dari zaman kerajaan sampailah zaman penjajahan. Kalau zaman penjajahan itu mereka berjuang melawan penjajah, melawan bangsa asing. Bukan 1000-2000 yang sudah meninggal, ratusan juta ribu. Karena mereka berjuang hanya pakai bambu runcing. Subhanallah. Yaudah, saya mau lihat videonya biar saya paham. Ya Mbah, saya nggak kuat jelasinnya, nggak bisa. Sahabat tuh manggil sebenarnya sih manggil. Apa sahabat kecil dulu ya? Udah kita lihat videonya dulu. Ya Mbah. Mbah Sino lama banget ya. Iya, ini lama banget. Lagi sholat. Tadi itu siapa yang masuk ke Mbah Sino? Oh, itu Tuan Mail. Jadi menurut cerita yang tadi itu, Tuan Mail itu salah satu sahabatnya itu Bung Karno. Jadi dia juga salah satu pahlawan itu ya? Ya, bisa jadi teman satu perjuangan ya, salah satu pahlawan ya, bisa itu. Tadi kan menceritakan soal Bung Karno yang difitnah, di apa itu namanya, dikurung apa itulah, Yang diasingkan itu tadi. diasingkan. Ya, saya baru tahu ini Mas, Iya. sebegitu menyedihkan kisahnya loh. Berarti nama aslinya, nama kecilnya Bung Karno itu Kusno Sosrodjarjo ya. Saya baru tahu itu nama kecilnya. Iya itu. Orangnya tadi tegas banget Mas ya. Iya. Ngapain? Ayo pulang kok.
lagi nungguin Lagi nungguin Mbak ini. Piwe. Ngobrol apa? Ini tadi ngobrolin yang tadi. itu, Mbak. Oh ya tadi saya Yang- lihat videonya tuh. Iya, Iya. yang Tuan Mangil itu. Tegas banget Mbak. Tuan Mangil itu ajudannya Pak Karno. Oh, ajudannya. Ya, dia juga dipecat karena dekat dengan Bung Karno, tapi dia rela dipecat karena tahu sejatinya Bung Karno. Nah, mungkin kalian di sekolah itu ada pelajaran yang tentang G30 SPKI itu ya. Oh iya. Nah, kan dia difitnah melindungi komunis. Itu kan sebenarnya sebuah partai. Itu rakyat Indonesia juga komunis itu. Partai Komunis Indonesia. Jadi partai bukan komunis. Itu loh. Iya. Nah, dia itu difitnah melindungi komunis. Tapi sampai hari ini tidak ada buktinya. Maka tahun 2024 kemarin Pak Prabowo jadi presiden, itu sudah ada tap MPR penghapusan nama baik Bung Karno. Bahwa Bung Karno tidak ada bukti pelindung komunis. Jadi sudah namanya sudah dikembalikan baik, sudah diresmikan zamannya Pak Prabowo ini tahun 2004. Nah, berarti Bung Karno memang apa yang tadi inspektur siapa namanya Mangil ya, Iya. Mangil. Mangil itu benar karena sudah terbukti, sudah ada tap MPR waktu Presiden Prabowo itu dilantik tahun 2024, langsung ada keputusan itu bahwa Bung Karno tidak terbukti melindungi komunis, maka nama baiknya dipulihkan kembali. Nah, ini sebagai bukti bahwa dahulu Bung Karno itu difitnah oleh musuhnya dia sendiri yang ingin merebut kedudukannya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang Indonesia semua. Gila Komunis kuasa. juga Indonesia, ada partai Islam dulu Indonesia, gitu loh. Ya kayak sekarang inilah ada partai-partai kan. Iya. Ada partai Islam, partai ini, gitu kan. Ya semua orang-orang Indonesia. Sebenarnya semua partai itu ya bagus. Partai itu semua bagus, tujuannya adalah untuk membela negara, untuk kemajuan negara. Hanya segelintir beberapa orang oknum-oknum ya, Iya. yang ingin hanya rakus dengan jabatan, kedudukan, kekayaan. Itulah. Kalau partai itu semuanya bagus. Karena waktu didaftarkan di Kemenham itu tujuannya jelas, Pancasila, menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, adil, itu semua ada. Ada ayatnya juga ada. Hanya segelintir manusia-manusianya saja yang tamak akan kekuasaan. Nah, Iya. berarti menjadi pengetahuan kalian. Kalau ada yang mengatakan bahwa Bung Karno ada komunis, salah. Itu. Bung Karno itu pejuang sejati. Dari muda dia sengsara. Terus diasingkan, dipenjara hidupnya selama-lama di penjara. Kemudian keluar jadi presiden. Jadi presiden juga sering dipenjara oleh penjajah. Bahkan kemana-mana itu selalu ditembak lah, dibom lah. Tapi alhamdulillah Tuhan masih melindungi Bung Karno. Nah, Bung Karno diasingkan tahun 67. Kemudian wafat tahun 70. Dimakamkan tidak selayaknya menjadi presiden. Betul tadi. Kayak orang Apa yang biasa. disampaikan tadi. Tuan Mangil main. itu benar. Ya. Iya. Itu menjadi pengalaman pengetahuan kalian. Oke? Oke Mbak. Ayo kita pulang. Ya Mbak udah. Ini Udah pagi. Serangkaiannya sudah matahari sudah muncul ya. iya. Berarti ini bawa kita pulang yuk. Iya.